belakangan ini beredar sebuah video-video viral yang terjadi di Indonesia. Nah, video viral ini ada yang mengundang gelak tawa, kesal, dan bahkan tidak habis pikir. Kalau yang mengundang janda ada gak, Cek? Gak tahu ah, Mang Asep, males pengen beli truk. Seperti apa keseruannya, semuanya udah Penstory tulis hari ini. Sebelum lanjut ke videonya, biar Penstory rajin update tiap hari, kasih dukungan kamu dengan cara subscribe, like, dan nyalain lonceng notifikasinya. Udah, lanjut. Menyerang markas. Baru-baru ini beredar sebuah video yang memperlihatkan terjadinya penyerangan di sebuah warung kopi. Namun penners yang menarik perhatian, ternyata yang nongkrong di warung kopi tersebut adalah belasan anggota polisi. Tentu saja anggota polisi yang tengah asik nongkrong di warung kopi tersebut dengan refleks mengeluarkan jurus kuda liar. Mang Asep mengeluarkan senjatanya untuk melakukan perlawanan kepada kelompok tersebut. Yuk kita lihat aksinya. Anggota polisi dari Jatanras Polrestabes Makassar dan Resmo Polda Sulsel itu pun langsung mengejar para pelaku penyerangan. Tembakan peringatan berulang kali dilepaskan para anggota Polri ke udara, dan dari pengejaran yang dilakukan, polisi berhasil menangkap satu persatu anggota geng motor itu. Pengejaran ini sempat diwarnai kericuhan saat polisi menangkap salah seorang pelaku, Vikram alias PO 20 tahun yang bersembunyi di atas plafon rumahnya. Dari penyelidikan yang dilakukan, unit Reskrim Polsek Panakukang bersama Jatanras Polrestabes Makassar menangkap pelaku lainnya hingga Selasa 8 November 2022 dini hari. Saat ini 7 pelaku telah ditangkap dan ditahan di Mapolrestabes Makassar. Sejumlah anak panah dan rekaman CCTV juga telah disita polisi sebagai barang bukti. Namun polisi masih terus mengejar seorang pelaku yang diduga menjadi otak penyerangan warkop tersebut. Dari pengakuan para pelaku yang diringkus, mereka melakukan penyerangan karena dendam terhadap juru parkir di kafe itu. Dasar bocil, dendam kok malah begitu ya? Dendam tuh harus tunjukin yang lebih baik dong. Pakai kebaya merah dong. Sama dia semua di rumahnya kasih semua Pak. Begini, satu yang gua bisa tunjuk sekarang yang ada. Bisa ambil. Ya ada yang gimana Pak? Kalau ya mau nggak dia sudah. Iya enggak ada Pak. Udah. Di mana? Sudah lihat. Berbagi sedikit. Baru-baru ini nama komika Kiki Saputri tengah viral di media sosial. Bukan karena berita tunangannya dengan Mang Asep. Nggak mau Aceh, pengen sama Luna Maya aja. Nah, yang jadi pertanyaan, Mbak Lunanya emang mau nggak sama Mang Asep? Ya mau lah, gue kan mirip Ariel. Komika Kiki Saputri sedang menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah netizen karena aksinya yang membungkus fans Leslar baru-baru ini. Fans dari Lesti Kejora dan Rizky Bilar menghujat komika Kiki Saputri lantaran Kiki tengah merosting pasangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Tak terima dengan roastingan Kiki, fans Leslar berbondong-bondong menyerang Instagram Kiki Saputri. Namun dengan santainya Kiki malah melakukan hal ini. Aksi yang dilakukan Kiki Saputri itu pun langsung disorot dan menuai beragam komentar dari rekan artis. Kepada para awak media, Kiki menyebut aksinya bagi-bagi uang ke haters dilakukan tanpa tujuan tertentu. Wanita berusia 29 tahun ini juga menilai bahwa orang yang suka menghujat pasti tidak punya kesibukan. Menurut Kiki, orang yang suka menghina di media sosial itu tidak bahagia dengan kehidupannya. Sehingga ia memilih untuk mentransfer sejumlah uang supaya suasana hatinya menjadi baik kembali. Bijak sekali
sekali ya Peners cara yang Mbak Kiki lakukan untuk menghadapi hatersnya. Niat Kiki membantu akhirnya disambut baik hingga membuat perubahan sikap orang yang menghinanya akhirnya luluh dan menyesal. Akhirnya banyak pula yang telah meminta maaf kepada Kiki Saputri di kolom komentar Instagram pribadi miliknya. Duh, yang tadinya menghujat setelah ditransfer langsung diem ya Peners. Ini nih baru balasan yang terbaik. Playboy Kakap. Mengutip dari YouTube channel Kang Deddy Mulyadi, yang punya jargon, yang ada badaknya ya Ce. Yang ada badaknya ya. Bukan, itu mah Kang Deddy Miswar Mang Asep. Yang ini mah Kang Deddy mantan Bupati Purwakarta tuh Mang Asep. Oh iya ya Ce. Lanjut. Nah, Kang Deddy yang sedang berkunjung ke Majalengka menemui cerita yang sangat unik. Peners, pada umumnya setiap orang pasti menginginkan menikah sekali seumur hidup ya kan? Namun ada beberapa rumah tangga gagal dan harus gugur di tengah jalan. Seperti kisah kakek asal Majalengka, Jawa Barat ini. Uniknya, kakek bernama Kaan atau Abah Kaan ini telah menikah 87 kali. Wow, pasti kakek ini punya jurus kuda liar ya Peners. Nyari jam pepelet karena saya tidak laku. Kalau jam pepelet punya, memang punya, tapi buat orang enggak. Oh, jadi Abah punya jam pepelet. Oh, tapi tidak diberikan pada orang lain. Termasuk sama saya nggak dikasihin. Kenapa? Itu kan jelek, Pak. Iya, jadi nama aslinya Abah teh saha? Kaan. 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 Menuju 61 bener Abah kawin ke 88 kali. Nah, itu saya nggak jawab, Pak. Kalau takut saya ditanya-tanya di mana satu persatu itu takut itu. Karena apa? Takutnya kenapa? Dulu orang-orang itu kan saya nggak baik. Siapa abahnya? Ya. Kenapa Hawa sering kawin teh gimana? Itu karena nggak baikan saya, makanya. Nggak, yang disebut nggak baik apa? Kalau dikawin sah kan nggak ada problem, Bah. Abah mah 88 kali kawin dikawin sah. Orang lain ada yang 1000 kali nggak ada yang dikawin, Bah. Bener Abah. Ini Kang atau Pak ya. Misalnya sombong, kalau istri kan misalkan saya ngaku bujang, akhirnya saya kawin. Oh, Abah teh dulu teh bujangan, padahal Abah teh bajingan. Oh, Abah ngaku bujangan dikawin, padahal Abah teh bajingan. Kawinnya sakedeung. Beberapa media asing, terutama di Malaysia, menjuluki pria ini sebagai Raja Playboy karena sudah menikah sebanyak 87 kali. Wah, Mang Asep kalah sama kakek ini. Waduh, ampun suhu. Ia bahkan hendak melangsungkan pernikahan ke-88 dalam waktu dekat. Pria berusia 61 tahun itu sedang merencanakan pernikahan ke-88 dengan salah satu mantan istrinya karena sang wanita sangat tergila-gila padanya dan tidak bisa menolak permintaannya untuk rujuk. Kaan bercerita bahwa ia pertama kali menikah pada umur 16 tahun. Kaan mengatakan bahwa pernikahan pertamanya gagal karena sikapnya sendiri. Sejak saat itu, ia mulai mencari ilmu spiritual agar bisa menaklukkan hati banyak wanita. Dan Kaan juga mengatakan meskipun ia berusia 61 tahun, dia tidak berencana untuk berhenti mencari cinta sejati. Dalam 87 pernikahan, Kaan telah dikaruniai 7 orang anak. Ketujuh anaknya dikabarkan berhubungan baik dengan satu sama lain. Kaan mengaku kebiasaannya menikah dan bercerai itu memberikan dampak buruk padanya. Beliau sulit makan dan tidur karena perbuatannya, yang artinya ini adalah contoh perbuatan yang buruk. Beliau juga berpesan agar jangan ada orang di luar sana yang meniru perbuatannya itu, karena ini cukup menjadi pelajaran bagi dirinya saja. Tenang ke, saya bakal jadi murid pertama kakek. Nggak boleh Mang Asep. Abah 88 kali kawin dikawin sah. Orang lain ada yang 1000 kali nggak ada yang dikawin, Bah. Bener Abah. Menikmati sesuap nasi. Jika biasanya orang akan ketakutan di tengah kejadian baku tembak, lain halnya dengan pria satu ini. Pasalnya, ia tetap santai jongkok di tengah rerumputan sambil makan. Dalam keadaan genting dan berbahaya, orang akan refleks untuk bersembunyi di tempat yang aman. Situasi genting yang dimaksud misalnya bencana alam, kerusuhan, maupun peperangan. Dan pembantingan istri di kamar. Video tersebut seketika viral usai diunggah oleh akun Instagram @lagi.viral. Tampak dalam video seorang pria yang terlihat seperti pekerja bangunan sedang istirahat makan siang.
Ketiga anggota TNI itu terus berusaha berlindung sambil siaga memegang senjata dan mengarahkannya ke arah lawan. Di sisi lain, pria yang sedang makan itu dengan santainya jongkok tanpa berusaha bersembunyi di tengah baku tembak itu. Postingan tersebut sontak menarik perhatian warganet. Banyak yang ikut kebingungan melihat sikap acuh tak acuh pria tersebut. Ini orang pasti anak buahnya wesi nih, Cek. Yang kayak gimana sih, Mang? Wesi! Nah, itulah beberapa video viral belakangan ini ya, Peners. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Tetap nantikan terus konten-konten Pet Story yang lain ya.